Halo YouTube, kembali lagi di channel Sibuk Reader. Nah, pada video kali ini ya, kita akan melanjutkan video yang kemarin. Di episode yang pertama, kita akan membahas buku ini Think and Grow Rich yang ditulis oleh Bapak Napoleon Hill, dan kita akan melanjutkan di bab pertama ini dengan subtema rahasia kesuksesan. Nah, dari video yang kemarin saya sudah membacakan beberapa tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh, dan tokoh-tokoh ini adalah orang-orang penting ya guys ya, orang-orang penting yang memiliki andil di masa-masa mereka berjaya. Nah, dari sekian banyak tokoh-tokoh ini, dan sampai sekarang masih ada banyak karya-karyanya yang masih bisa kita nikmati di zaman sekarang ini. Nah, selanjutnya kita akan membaca, ini ada beberapa komentar dari sang penulis. Nah, kita akan melanjutkan membaca di subbab yang selanjutnya ini, kekayaan dan kemiskinan. Kekayaan dan kemiskinan sama-sama berawal dari pemikiran. Nah, teman-teman, kalau kita baca dari judul ini ya, ternyata dua hal yang sangat bertolak belakang ya teman-teman. Ternyata dimulai dari pemikiran kita. Nah, kenapa sih pemikiran kita itu, apa yang kita pikirkan bisa terjadi di ini sudah selesai, jadi kita masuk ke bab kedua ya, di kekuatan pikiran. Nah, kekuatan pikiran ini besar banget tuh dampaknya teman-teman. Jadi kalau kita baca ini di bab kedua ini, ada hal-hal yang diceritakan tentang bagaimana pekerjaan dari suatu pikiran yang dipikirkan. Orang yang menjadi mitra Thomas Alva Edison dengan memikirkannya. Kenapa di sini diberikan tanda petik? Karena dari hal pemikiran bisa menjadi seorang mitra dari Thomas Alva Edison. Sejatinya, pikiran adalah sesuatu, bahkan bisa menjadi sesuatu yang kuat jika dibarengi dengan ketetapan tujuan, ketangguhan, dan hasrat membara untuk menerjemahkan pikiran-pikiran tersebut menjadi harta atau objek material lainnya. Edwin C. Barnes menemukan kebenaran bahwa manusia memang think and grow rich, atau berpikir dan menjadi kaya. Penemuannya tidak datang sekonyong-konyong. Penemuan ini datang sepotong demi sepotong, diawali dengan hasrat membara untuk menjadi rekan usaha Thomas Edison yang hebat. Salah satu ciri khas hasrat Barnes adalah ketetapan hati. Ia ingin sekali bekerja bersama bukan untuk Edison. Cermati penjelasan tentang bagaimana ia menerjemahkan hasratnya menjadi kenyataan. Maka Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip menuju kekayaan. Ketika hasrat atau gagasan ini pertama kali berkelebat di benaknya, situasinya tidak memungkinkan untuk menindaklanjutinya. Ada dua masalah mengadang. Ia tidak kenal Pak Edison, dan ia tidak punya cukup uang untuk membeli tiket kereta api ke laboratorium Pak Edison di West Orange, New Jersey. Masalah-masalah seperti ini sudah cukup untuk membuat orang pada umumnya mundur dari usaha mereka mewujudkan hasrat tersebut. Akan tetapi hasrat yang dimilikinya bukan hasrat biasa. Nah, jadi dari cerita ini dia punya suatu pikiran, dia suatu pemikiran ya. Siapa ini tokohnya? Edwin C. Barnes, atau kita panggil saja Pak Barnes ya. Pak Barnes ini memiliki hasrat yang bukan, di sini tuliskan bukan hasrat yang biasa ya. Dia ingin bekerja menjadi mitra seorang Bapak Thomas Alva Edison ya.
kalau kita lihat sih di sini dia harus mengeluarkan ini ya, upaya untuk bertemu dengan Pak Thomas Edison ya, sang penemu dan gelandangan. Ia datang ke laboratorium Pak Edison dan menyatakan maksud kedatangannya, yakni untuk berbisnis dengan sang penemu. Beberapa tahun berikutnya, saat mengenang percakapan antara Barnes dan Edison, pada pertemuan pertama, Pak Edison berkata, "Ia berdiri di hadapan saya, terlihat seperti gelandangan, tetapi ada sesuatu yang dalam ekspresi wajahnya yang menimbulkan kesan bahwa ia telah berketetapan untuk meraih apa yang selama ini dikejarnya. Saya belajar bahwa pengalaman saya bersama orang-orang selama bertahun-tahun, bahwa ketika seorang benar-benar menginginkan sesuatu sehingga ia mau mempertaruhkan seluruh masa depan dengan melakukan suatu hal, pasti ia akan memperolehnya. Saya memberinya kesempatan yang ia minta, karena saya melihat ia sudah berketetapan hati untuk bertahan sampai berhasil, walau membuktikan bahwa saya tidak salah." Jelas bukan penampilan anak muda itu yang memberinya pekerjaan di kantor Edison. Apa yang ia pikirkanlah yang berperan dalam hal ini. Barnes tidak memperoleh kemitraan dengan Edison pada wawancara pertama. Ia mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor Edison dengan upah rendah. Bulan berganti bulan, tidak ada yang menjadikan cita-cita yang diinginkan Barnes, yang telah ia tetapkan sebagai tujuan utama pastinya. Semakin dekat dalam genggaman, yang telah ia tetapkan sebagai tujuan utama pastinya semakin dekat dalam genggaman. Akan tetapi sesuatu yang penting telah terjadi di pikiran Barnes. Ia terus memperkuat hasratnya untuk menjadi rekan usaha Edison. Benar kata para psikolog, ketika seseorang benar-benar siap untuk sesuatu itu akan datang. Barnes sudah siap bermitra usaha dengan Edison, dan ia bertekad untuk tetap siap siaga sampai memperoleh apa yang ia cari. Ia tidak menghibur diri dengan berkata, "Yah, apa gunanya? Lebih baik aku berubah pikiran dan mencoba bekerja sebagai wiraniaga." Sebaliknya ia berkata, "Aku datang ke sini untuk berbisnis dengan Edison, dan aku akan berusaha mewujudkan cita-cita tersebut meski itu berarti bekerja keras seumur hidup." Ia tidak main-main. Betapa lain ceritanya jika saja orang mau memiliki tujuan yang pasti dan terus berjuang untuk tujuan tersebut sampai hal itu menjadi sebuah obsesi yang sangat kuat. Mungkin Barnes muda sendiri tidak sadar, tetapi kemauan kerasnya, keteguhannya, dan memperjuangkan sebuah hasrat niscaya mengalahkan semua hambatan serta memberinya kesempatan yang selama ini ia cari. Ketika kesempatan datang, bentuknya mungkin berbeda dari perkiraan Barnes. Inilah salah satu ciri kesempatan. Kesempatan menyelinap lewat pintu belakang dan kadang tersamar dalam bentuk kesialan atau kekalahan sementara. Mungkin inilah sebabnya begitu banyak orang gagal mengenali kesempatan. Pak Edison baru saja menyempurnakan sebuah peralatan kantor baru yang saat itu dikenal sebagai mesin pendikte Edison. Para wiraniaganya tidak begitu antusias terhadap mesin ini. Mereka tidak yakin alat ini dapat dijual dengan mudah. Barnes melihat kesempatannya. Kesempatan itu menyelinap diam-diam, bersembunyi di balik sebuah mesin berbentuk aneh yang tidak menarik bagi siapapun selain Barnes dan si penemu. Barnes tahu ia dapat menjual mesin pendikte Edison. Ia menawarkan diri kepada Edison dan Edison memutuskan untuk memberinya kesempatan. Ia berhasil menjual mesin tersebut. Bahkan saking suksesnya ia menjual, Edison memberinya kontrak untuk mendistribusikan dan memasarkan alat tersebut ke seluruh penjuru Amerika. Berkat aliansi usaha ini, Barnes menjadi kaya dan memperoleh banyak uang. Namun ia juga meraih sesuatu yang jauh lebih hebat. Ia membuktikan bahwa orang benar-benar dapat berpikir dan menjadi kaya. Berapa jumlah persis uang yang didapat Barnes berkat hasrat aslinya, saya tidak tahu. Mungkin sekitar 2 atau 3 juta dolar. 3 juta dolar pada awal abad ke-20 mungkin setara dengan lebih dari 50 juta dolar awal abad ke-21 dalam hal daya belinya. Akan tetapi, berapapun jumlah uangnya, tidak
jadi tidak berarti dibandingkan harta penting yang ia peroleh dalam bentuk pengetahuan bahwa dorongan pikiran yang tak terwujud dapat ditransmusikan menjadi sesuatu yang konkret dan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah diketahui. Barnes secara harfiah memikirkannya dirinya bermitra dengan Edison yang hebat. Ia membayangkan kekayaan, ia tidak memiliki apapun untuk memulainya kecuali kemampuan mengetahui apa yang ia inginkan dan ketapan hati untuk memperjuangkan hasrat tersebut sampai berhasil mewujudkannya. Luar biasa banget dari cerita ini ya. Jadi si Barnes ini awalnya hanya ingin bekerja menjadi mitranya Bapak Thomas Alva Edison, dan Pak Thomas Pak Edison ini, kita sebut aja Pak Edison ya. Pak Edison ini punya salah satu mesin pendikte Edison. Di sini dia namanya mesin pendikte Edison. Nah ini dia ingin pasarkan. Dia punya karyawan, sepertinya ceritanya di sini dia punya karyawan beberapa wiraniaganya gitu, tapi tidak begitu antusias. Tetapi datangnya Barnes di sini hanya ingin bekerja sama menjadi mitranya Pak Edison. Dia berawal hanya memiliki tekad dan hasrat saja ya dalam pemikirannya itu ya, ingin menjadi seorang yang kaya, tapi dia tidak tahu dengan jalan apa. Nah, dengan adanya tantangan ini, Pak Edison memberikan instruksi untuk menjual alatnya tersebut. Dengan pengetahuannya yang seadanya, Barnes bisa melakukan penjualan yang baik, dan bahkan dia menjadi seorang yang luar biasa dalam penjualannya tersebut. Dan ia menjadi, kalau kita lihat di sini, dia dapat hasilnya jutaan ya. Pada awalnya dia disebut gelandangan sama sang penemu alat tersebut, yaitu Pak Edison. Disebut sebagai seorang gelandangan, tetapi prestasinya luar biasa. Nah, dari sini kita belajar bahwa apa yang kita pikirkan kita bisa lakukan, dan hasilnya tentu saja luar biasa. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa benar adanya bahwa pemikiran yang kita pikirkan, hanya dengan memikirkannya kita bisa mendapatkan apa yang mau kita capai, apa yang mau kita raih. Kekuatan pikiran dari cerita ini sungguh nyata. Edwin C. Barnes membuktikannya hanya dari pemikirannya saja. Nah, mungkin untuk bab kedua ini dari halaman ini ya, udah lumayan panjang sih ceritanya. Dari satu cerita ini kita sudah bisa mendapatkan satu informasi yang luar biasa ya teman-teman. Nah, untuk cerita-cerita selanjutnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya channel ini. Nanti kita akan bahas satu persatu dari ceritanya ini. Tapi kalau waktunya nanti ada lagi, kita akan sampai ke bab-bab selanjutnya ya. Kita akan baca buku ini karena buku ini luar biasa banget, menceritakan dari sudut pandang yang bisa dilihat dari segala jenis kalangan. So, untuk video kali ini segitu aja dulu. Jangan lupa subscribe sekali lagi ya, dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel ini memberikan informasi yang bagus dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.